Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue mau coba bahas ya, analisa dan prediksi harga wajar saham berdasarkan laporan kuartal kedua. Ada saham apa? Di sini ada saham Demas. Saham Demas. Nah, saham Demas ini merupakan saham yang bergerak di bidang pengembangan properti terpadu ya. Perusahaan ya, pengembang kota Delta Mas yang merupakan kota yang terletak di Cikarang Pusat gitu. Jadi laporan kuartal keduanya sudah ada, gue lihat di Stockbit ya. Oke, disclaimer on dulu teman-teman di awal nih. Sifat video ini bersifat edukasi bukan rekomendasi. Jadi teman-teman diharapkan sama-sama belajar dalam menentukan beli ataupun menjual. Dan analisa yang gue pakai itu menggunakan analisa rasio-rasio keuangan yang simple ya. Jadi yang nggak komprehensif menyeluruh banget, tetapi eh, gue nyaman menggunakan rasio ini gitu. Oke, kita langsung lihat ya revenue dan net income untuk kuartal keduanya dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu naik ya, hampir mencapai 1.400%. Kemudian revenue-nya juga naik ya sekitar 800%-an. Kita lihat, gua sudah siapkan data-data yang gua sudah himpun ya dari laporan kuartal kedua. Demas kode sahamnya sekarang ditutup di harga di 176. Ini menggunakan harga penutupan di tanggal 19 ya di tanggal 19 kemarin revenue-nya naik 869%, kemudian net income naik 1.400%-an. Di rasio di 7,81 ini juga cukup bagus ya karena di bawah 10 atau di bawah 15 kalau gue menilai, dan itu juga relatif dibandingkan dengan rata-ratanya, dan ini secara rata-rata gue udah cek bahwa di bawah rata-ratanya di rasio. Dividen sangat besar 8%, EPS di 22,54, ROA dan ROE bagus ya, 16%, 18% ya. Artinya perusahaan ini mencatatkan laba atau tidak rugi gitu secara perhitungan ROA dan ROE. Net profit margin juga sebesar 60%, ini juga bagus, sangat bagus penilaiannya karena sudah disesuaikan dengan batas atas batas bawahnya menggunakan metode cross komparatif ya jauh di atas rata-rata batas atasnya. Untuk PBV di 1,44 kali ya sekarang, jika gue sesuaikan dengan PBV versus ROE, maka harusnya Demas itu PBV-nya di 18 kali dengan harga buku di 122, maka menurut harga wajar ROA versus PBV, harga emas itu dihargai di 220 atau margin 25%. Menurut metode per kali PBV juga ini menunjukkan masih under value ya kan, dengan nilai 11,25. Menurut metode Graham, saham Demas juga dihargai di 249 atau punya margin of safety di 41%. Menggunakan harga wajar PE method EPS 3 tahun rata-ratanya, gua rata-ratakan 3 tahun, ini dapat harga wajarnya di 245 dengan margin of safety 39%. Nah, gue juga coba cek harga wajar atau PBP rata-rata 3 tahun itu Demas di 1,75. Artinya PBB sekarang masih murah atau masih kecil dibandingkan dengan rata-rata 3 tahunnya. Harga wajar versus metode PBV 3 tahun itu dihargai di 214 atau margin of safety 21%. Jika gua gabungkan, keempat harga wajar ini mempunyai rata-rata MOS-nya 32% atau rata-rata harga wajarnya di 232. Ini harganya mirip-mirip dengan analisa Stockbit ya. Stockbit menganalisa harga wajar Demas itu di Rp234 gitu. Kemudian gue coba hitung juga menggunakan PER ya, kalikan EPS, maka menurut harga rata-rata PER-nya, jadi ini kan PER sekarang nih 7,8. Nah, rata-rata PER si Demas ini dalam 5 tahun terakhir itu 9 gitu.
Jika nanti menembus pairnya 9, harusnya harganya di 217. Punya margin safety di 18 persenan. Kemudian jika memang menembus standar deviasi plus 1 pairnya, harusnya dihargai di 295. Dan jika menembus di bawahnya standar deviasi minus 1, itu harganya di 137. Nah, gue memakai pair ini, gue biarkan ini minus 1 itu support, kemudian ini harga rata-ratanya, kita bisa beli di mendekati harga 137 ini, kemudian bisa take profit pertama di min-nya, ya, per min standar deviasi, atau take profit di resisten di standar deviasi plus 1. Gitu ya, gue cara pakai. Oke, gue lihat secara teknikal. Pertama, secara teknikal, sekarang sudah berada di garis EMA 20, di atasnya ya. Sudah break, tetapi belum kuat untuk bersilangan atau mencapai golden cross dengan EMA 200. Nah, ini kenapa gue pakai EMA 200 dan EMA 20, karena secara trading swing gue pakai ini. Jika memang sudah golden cross ya menuju EMA 200, maka itu udah dipastikan gue pasti beli ya. Kemudian secara grafik, The Mas itu memang sedang downtrend ya. Terlihat dari pergerakan grafik di bulan tahun lalu, November 2021, itu saham The Mas terus menurun. Coba kita lihat November 2021 itu kan kuartal ketigaan ya. Nah, di kuartal ketiga, The Mas itu harus padahal mencatatkan laba yang lebih besar dari tahun sebelumnya ya, 2020. Akan tetapi sahamnya itu turun. Ini jadi perhatian buat teman-teman, hati-hati. Kemudian kita lihat secara seasonality di bulan November, apakah rata-ratanya bagus ya atau tidak? Di bulan November itu sebenarnya naik ya. Rata-ratanya itu eh, rata-ratanya itu 75%. Oktober November ya. Oktober November tuh naik. Nih, ini naik ya. September downtrend ya, dari Agustus ke September downtrend, kemudian Oktober November naik. Nah, gue juga prediksi bahwa di Oktober itu dan November saham ini naik ya. Saham ini naik. Jadi pada saat September itu kemungkinan akan mencapai support terdekatnya yaitu di 167 itu. Ketika Oktober November itu bisa mencapai harga support terdekatnya di 187. Kita lihat berapa rasio keuntungannya jika kita beli di support 160-an. Ketika dijual di 180. Itu punya margin of safety di 15 persenan ya kurang lebih. Kemudian gue juga menggunakan analisis Elliott Web ya. Ini pertama gue tarik di sini satu garis satu, kemudian ini garis downtrend 2, garis uptrend mulai reversal 3. Kemungkinan prediksi gue di September turun ya sampai minimal batas support terdekatnya, dan ini Elliott Web 4, kemudian 5-nya ya minimal ke sini. Minimal banget melewati sini nih ya di harga ya 200 lah, harga 200 lah gitu kan. Karena biasanya web yang kelima itu lebih tinggi dari web yang ketiga. Ini ya. Kemudian itu secara teknikal. Kemudian gue mau lihat secara fundamentalnya sedikit ya, bahwa untuk memperkuat saham ini masih bagus nggak sih secara fundamental. Jika dilihat dari aset, hutang, dan modal, asetnya lebih tinggi ya daripada hutang. Ini menunjukkan perusahaan ini juga kuat secara aset. Kemudian aset lancar versus hutang lancar juga masih dominan aset dibandingkan hutang. Artinya ketika memang pun bangkrut, asetnya bisa melunasi hutang-hutangnya. Penjualan beban pokok versus laba, penjualan masih meningkat, masih bagus sebenarnya di 2021. Ini data 2021 ya, tahun sebelumnya.
Kemudian laba bersih dan laba operasi memang sama ya, hampir mirip. Nah, ini yang menarik karena saham Demas itu terkenal dengan dividen yang besar. Jika dilihat dari laba ditahannya itu sangat kecil. Nah, karena memang rasionya itu payout rasio dari dividen apa namanya, saham Demas itu sampai hampir 100%, nah itu 97%-an ya. Kita lihat di sini itu hampir 100%. Tuh, 97%-an payout rasionya. Jadi secara pengembangan bisa diartikan ya harusnya ada laba ditahan minimal ya 30% lah ya. Ataupun mau 40% nggak apa-apa. Tapi laba ditahan itu yaitu keuntungan yang biasanya digunakan untuk perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Tetapi Demas itu menggunakan labanya untuk dibagikan hampir semuanya jadi dividen. Bagus sih bagi investor dividen hunter, tetapi kurang menarik bagi pengembangan perusahaan. Bisa diartikan seperti itu. Kemudian arus kas operasi, pembiayaan, investasi, dan perubahan kas, ini juga memang bagus ya secara di 2021 karena minus ya semua. Artinya pergerakannya ya bagus ya secara laporan. Kemudian gue lihat kemampuan Demas dalam membayar hutang, DER-nya lihat 0,1, menunjukkan perusahaan ini kuat ya tanpa mengandalkan hutang gitu. Karena dividennya aja besar dan payout ratio-nya juga hampir semuanya. Nah, dibandingkan sektornya, saham Demas itu mampu menekan DER-nya di 0,1. Cukup bagus. Nah, biasanya gue cuma lihat itu, kemudian dilihat dari rasio profitabilitas, keuntungan, margin laba kotor, margin laba operasi, dan margin laba bersih itu mirip-mirip ya. Tapi margin laba bersihnya di 2021 ya cukup bagus ya. Kemudian imbal hasil aset ya dan ekuitas. Nah, secara imbal aset dan ekuitas lebih tinggi dibandingkan aset ya. Ekuitas cukup bagus untuk Demas dalam memberikan keuntungannya. Margin laba kotor secara sektoral sudah di atas rata-rata sektor, margin laba operasi sudah di atas sektor, margin laba bersih sudah di atas sektor, margin imbal aset sudah di atas grafik sektor, ekuitas juga sudah di atas sektor. Jadi secara fundamental bagus, secara keuntungan juga bagus. Dan ini juga memang sempat merugi ya. Di kuartal 2 2021 itu sempat merugi. Turun, bukan merugi. Dari 500 miliar ke 46 miliar. Nah, sekarang memang secara kuartalan itu di 2022 kuartal 1 jauh lebih menguntungkan dibandingkan kuartal 2. Tapi dalam menilai ini kita membandingkan antar kuartal tahun sebelumnya. Diprediksi secara anual keuntungannya itu di 2,3 triliun. Artinya naik di apa namanya? Jika dibandingkan tahun 2021 prediksi anualnya. Nah, karena anualnya 2020 itu naik ya, maka coba kita lihat nih harga di 2020. Ini di 2021 kan downtrend ya. Kita lihat 2020 itu kan dimulai dari kenaikannya di kuartal ketiga. Kuartal ketiga itu kan Oktoberan lah ya. September turun, Oktober. Nah, di Oktober, November ya, di Oktober November itu tembus 200-an lebih ya. 200 207. Nah, gue juga di 200-an ya. 200-an, 269. Nah, dengan proyeksi histori harga itu, gue juga memperkirakan bahwa di Oktober juga bakal naik nih saham Demas. Tinggal kita ambil koreksi di September minimal ke 200. Itu udah catatan minimal ke 200. Karena teman-teman lihat, kenapa gue proyeksikan di minimal 200? Masih ada gap yang masih kebuka. Nah, ya, masih kebuka. Jika kita lihat
history gap sebelumnya, di sini ada gap ya, di 258 itu ketutup, pun memang tipis. Maka bisa kita asumsikan di sini take profit bisa, gitu. Kalau sampai mencapai tutup gap, minimal di bawahnya lah ya, itu 31% nih keuntungan, gitu. Oke, saham Demas gua pantau sampai ketemu di bulan September ya. Gua lihat sih memang ini agak rada mulai turun nih. Jika memang menembus pertama nih support support terdekatnya oke lah di sini lah ya. Kita ada support di sini. Di harga berapa nih? 170 akan gua pantau gitu. Di harga 170 akan gua pantau. Oke, itu aja teman-teman bagi analisa saham Demas. Bagi yang mau eh, harga wajar ini, analisa template-nya, silahkan komen, like, subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.